Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Okta Jalaksa dengan NIM 2022-11-071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem open loop dan closed loop dari mata kuliah sistem kontrol optimal dan digital. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang materi sistem open loop dan closed loop, di mana tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada empat, yaitu kita dapat memahami konsep sistem open loop dan closed loop. Kemudian untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Kemudian yang ketiga, mempelajari kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Yang keempat, mengidentifikasi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita menuju ke materi yang pertama, yaitu apa itu sistem kontrol. Sistem kontrol sendiri yaitu adalah suatu mekanisme atau rangkaian perangkat yang digunakan untuk mengatur atau mengendalikan perilaku dari suatu sistem agar mencapai keadaan atau keluaran yang diinginkan. Sistem ini biasanya bekerja dengan mengambil data dari lingkungan atau sebuah input, kemudian kita memprosesnya, lalu menghasilkan respons tertentu dan atau output berdasarkan aturan atau logika tertentu. Nah, sistem kontrol dibagi menjadi dua sistem, yaitu secara open loop dan juga closed loop. Dan di mana open loop sendiri yaitu adalah sistem kontrol yang bekerja tanpa memperhatikan umpan balik atau feedback dari sebuah output. Sehingga keputusan yang diambil hanya berdasarkan input di awal tanpa memastikan apakah hasilnya sesuai atau tidak. Kemudian terdapat sistem kontrol closed loop, yaitu sistem kontrol yang menggunakan umpan balik atau feedback untuk memantau dan menyesuaikan output agar tetap sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, di sini terdapat diagram blok dari sebuah sistem kontrol open loop, yang dimana terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah input, controller, kontrol sinyal, plan, dan output. Nah, input sendiri adalah sinyal masukan yang diberikan kepada sistem. Ini bisa berupa perintah atau data yang ingin diproses. Kemudian yang kedua, controller, pengendali yang menerima input dan mengubahnya menjadi sinyal kontrol. Sinyal kontrol ini akan menentukan bagaimana sebuah plan akan beroperasi. Kemudian yang ketiga adalah kontrol sinyal. Sinyal yang dihasilkan dari controller dan dikirim ke plan untuk mengendalikan operasinya. Kemudian plan sendiri adalah objek atau sistem yang dikendalikan, misalnya motor, lampu, atau perangkat lainnya. Kemudian output. Nah, output sendiri adalah hasil dari plan setelah menerima sinyal kontrol. Ini bisa berupa gerakan, suhu, pencahayaan, atau respon lainnya. Nah, kemudian terdapat 4 karakteristik sistem kontrol open loop yang telah saya ringkas. Yang pertama itu dia tidak memiliki feedback. Sistem ini bekerja tanpa memantau output. Jadi, setelah memberikan sinyal kontrol ke plan, sistem tidak tahu apakah output sesuai harapan atau tidak. Kemudian yang kedua, misalnya ketika kita menyalakan oven dengan timer, oven tidak akan mengecek apakah suhunya sudah pas atau dia cuma mengikuti durasi waktu yang disetel. Yang kedua, sederhana dan mudah diimplementasikan. Kenapa? Karena yang pertama, desain dan operasinya lebih simpel karena hanya melibatkan input, controller, plan, dan output. Yang kedua, karena dia tidak memiliki sensor feedback. Komponennya lebih sedikit, jadi instalasinya dan pemeliharaannya dia lebih gampang. Kemudian yang ketiga, respon dia cepat karena tidak perlu menunggu feedback untuk mengoreksi kesalahan. Sistem ini biasanya lebih cepat dalam merespon suatu input. Yang keempat, kurang akurat dan rentan terhadap gangguan. Kalau ada perubahan kondisi eksternal seperti beban, suhu lingkungan, dan lain-lain, sistem ini tidak bisa menyesuaikan diri. Outputnya bisa jadi nggak sesuai ekspektasi karena sistem tidak bisa mengoreksi kesalahan yang ada. Contoh penggunaan open loop di dunia nyata yaitu lampu lalu lintas yang hanya berganti sesuai timer tanpa mendeteksi kepadatan lalu lintas. Kemudian kita akan lanjut ke sistem kontrol closed loop atau loop tertutup.
Nah, di sini terdapat diagram blok dari closed loop. Nah, di sini terdapat perbedaan, yaitu di sini dia memiliki suatu feedback. Nah, kita pelajari dari komponen sendiri. Yang pertama itu dia memiliki suatu input atau expectable variable, variable yang diinginkan. Ini adalah sinyal masukan atau nilai yang diinginkan set point dari suatu sistem. Misalnya, suhu yang kita inginkan di ruangan. Kemudian yang kedua ada komponen error detector. Bagian ini akan membandingkan sinyal input dengan feedback sinyal dari sebuah output. Hasil perbandingan ini disebut error, yaitu selisih antara input dan output aktual. Jika output belum sesuai dengan input, maka errornya akan lebih besar. Kemudian jika output mendekati input, errornya semakin kecil. Kemudian ada komponen controller. Controller menerima sinyal error dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi error tersebut. Controller ini bisa berupa perangkat keras seperti PLC atau perangkat lunak seperti kode program. Kemudian terdapat komponen aktuator. Aktuator mengubah sinyal kontrol dari controller menjadi aksi fisik yang mengendalikan plant. Misalnya dalam sistem pendingin, aktuator bisa berubah kipas atau kompresor. Kemudian ada plan. Plan adalah sistem utama yang akan dikendalikan. Misalnya motor, pemanas ruangan, atau conveyor. Plan menerima sinyal dari aktuator dan menghasilkan sebuah output. Output. Nah, ini adalah variabel yang kita kontrol. Output adalah hasil dari aksi plan yang diukur dan dibandingkan dengan input. Dalam sistem pendingin, output bisa berupa suhu aktual ruangan. Nah, di sini adalah salah satu yang membuat sebuah sistem memiliki dapat disebut closed loop, yaitu dia memiliki sensor atau elemen feedback. Sensor akan mengukur output plan dan mengirimkan feedback sinyal kembali ke error detector. Ini yang akan membuat suatu sistem jadi loop tertutup karena sistem dapat memantau dan mengoreksi diri. Kemudian terdapat feedback sinyal. Nah, feedback sinyal ini adalah informasi tentang output yang akan dikembalikan ke dalam sistem untuk dibandingkan dengan input. Feedback ini bisa memastikan sistem menyesuaikan tindakan agar output sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk cara kerjanya mirip seperti open loop, akan tetapi di sini kita memanfaatkan feedback. Cara kerjanya yaitu input dan feedback akan dibandingkan di error detector. Error dikirim ke controller. Dari controller mengatur aktuator berdasarkan besar error. Aktuator akan mengendalikan plan agar output berubah. Sensor mengukur output dan mengirim feedback kembali. Proses akan berulang sampai output akan sesuai dengan nilai input yang diberikan. Contoh nyata dalam closed loop di dunia nyata, yaitu adalah AC otomatis. Sensor suhu akan mendeteksi suhu ruangan, mengirim feedback ke controller. Kalau suhu belum sesuai set point, controller menyalakan atau mematikan pendingin. Kemudian yang kedua adalah servo motor, menggunakan feedback posisi untuk memastikan motor bergerak ke posisi yang tepat. Kemudian terdapat perbedaan antara open loop dan closed loop. Dari segi aspek umpan balik, open loop dia tidak memiliki sebuah feedback, dan closed loop dia memiliki sebuah feedback. Lalu untuk tingkat kompleksitas, dalam open loop dia kompleksitasnya rendah, karena komponen yang digunakan itu lebih sedikit dibanding dengan closed loop yang menggunakan feedback. Kemudian tingkat akurasi dalam open loop dia lebih rendah, karena dia tidak memiliki sebuah feedback. Dalam closed loop dia lebih tinggi, karena dia memiliki feedback dan komponen yang digunakan lebih banyak. Nah, untuk biaya open loop lebih murah karena komponen dia lebih sedikit daripada closed loop. Dia lebih mahal karena dia tuh lebih kompleks dan komponen yang digunakan itu dia lebih banyak. Otomatis dia lebih mahal. Kemudian open loop dalam contoh di dunia nyata yaitu dalam mesin cuci manual, dan closed loop yaitu adalah AC otomatis. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan pada suatu sistem ini adalah pada open loop dia desainnya lebih sederhana dan biaya rendah karena dia menggunakan komponen lebih sedikit. Untuk kekurangannya dia tidak adaptif dan kurang akurat karena dia tidak memiliki suatu sensor atau feedback. Kemudian pada closed loop dia lebih akurat dan lebih adaptif terhadap perubahan. Dan kekurangannya desain dia lebih rumit dan biaya tinggi. Kenapa dia desain lebih rumit? Karena komponen yang dia gunakan
dia lebih banyak dan lebih kompleks daripada open loop. Dia di sini dia memiliki sebuah sensor atau sebuah feedback yang dimana dia akan membuat suatu sistem itu menyesuaikan outputannya dengan input yang telah kita berikan. Untuk kesimpulannya yaitu sistem open loop adalah sistem kontrol yang bekerja tanpa menggunakan umpan balik, sehingga output yang dihasilkan hanya berdasarkan input awal tanpa memeriksa apakah hasilnya sesuai dengan target. Sistem ini lebih sederhana, murah, dan cepat, tetapi kurang akurat, dan tidak bisa mengoreksi kesalahan jika terjadi gangguan atau perubahan kondisi. Nah, lalu sistem closed loop adalah sistem kontrol yang menggunakan umpan balik untuk memantau dan menyesuaikan output agar sesuai dengan target. Sistem ini lebih akurat, stabil, dan mampu mengoreksi kesalahan, tetapi memerlukan desain yang lebih kompleks, biaya lebih tinggi, dan waktu respon yang sedikit lebih lama. Pemilihan antara open loop dan closed loop akan kembali ke pengguna kembali, yaitu bergantung pada apa sih yang kita butuhkan. Jika kita membutuhkan tingkat presisi dan stabilitas, closed loop sudah pasti lebih cocok untuk kita gunakan. Sedangkan untuk sistem yang lebih sederhana dan cepat, open loop bisa menjadi sebuah pilihan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.